Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fienzo Faiz Atalah dengan NIM 413211200032 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Municipal Waste for Energy Source. Pertama, di sini saya akan mengajak berkenalan dulu apa itu MSW atau Municipal Solid Waste. Pada dasarnya MSW itu adalah limbah rumah tangga atau limbah domestik yang berasal dari aktivitas-aktivitas rumah tangga seperti sisa makanan, sampah plastik, botol bekas, koran, dan lain sebagainya. Nah, MSW atau limbah domestik ini sekarang itu menjadi sebuah konsen tersendiri bagi pemerintah karena dari tahun ke tahun itu produksinya semakin meningkat dan itu tidak dibarengi dengan teknologi pengolahan MSW itu sendiri menjadi sebuah hal yang lebih berguna seperti bahan bakar ataupun sebagai macam lainnya. Nah, sebenarnya apa aja sih tipe atau eh, apa yang terkandung dari MSW itu? Nah, eh, sebenarnya banyak sekali sumber atau tipe-tipe yang terkandung dari MSW itu sendiri. Nah, biasanya digolongkan menjadi sampah yang organik maupun sampah non-organik. Sampah organik itu seperti apa? Seperti sisa makanan, eh, tumbuh-tumbuhan mati, dan lain sebagainya. Dan untuk sampah yang non-organik itu seperti plastik, botol bekas, dan yang lainnya. Nah, selain dua kategori itu juga MSW ini atau limbah domestik ini juga dikategorikan menjadi dua. Eh, yang pertama adalah limbah B3 dan juga non B3. Limbah B3 itu seperti apa? Seperti minyak, limbah medis atau limbah rumah sakit. Kemudian untuk sampah yang non B3 itu seperti kertas, plastik, dan sebagai macam lainnya. Kemudian untuk waste management sendiri pada dasarnya sebenarnya sudah banyak dilakukan di luar negeri ya. Banyak teknologi-teknologi untuk mengolah MSW ini menjadi sebuah hal yang lebih berguna. Namun di Indonesia sendiri ternyata belum atau bahkan baru mulai eh, untuk mengaplikasikan atau menggunakan teknologi untuk mengolah MSW ini menjadi hal yang lebih berguna. Nah, tentu saja hal itu disebabkan oleh karena beberapa faktor. Yang pertama ada kompleksnya teknologi itu sendiri, kemudian dari financial resource atau biaya investasinya itu tinggi dan kita belum mampu untuk menginvestasikan eh, uang kita untuk teknologi tersebut. Kemudian ada organization problem, irregular operation, shortage of trackability, dan low digitalization level. Kemudian, how is municipal solid waste disposed atau mm, bagaimana sebenarnya MSW ini atau limbah domestik ini diproses? Sebenarnya ada tiga proses yang sudah dilakukan terutama di Indonesia ini ya. Yang pertama itu composting, biasanya memanfaatkan sampah-sampah organik menjadi biogas atau biofuel. Kemudian ada recycling program, yaitu menggunakan kembali biasanya ini untuk sampah-sampah non-organik seperti misalkan plastik bungkus deterjen itu dimanfaatkan kembali menjadi tas atau menjadi kerajinan tangan lainnya yang bisa digunakan kembali. Kemudian municipal solid waste landfill with advanced technology yaitu memanfaatkan atau mengambil tumpukan sampah domestik yang biasanya menjulang tinggi gitu ya. Itu diambil yang di bagian bawahnya karena itu mempunyai atau terdapat sedikit sekali moisture atau sudah kering. Nah, itu bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif atau hal lainnya. Nah, ini adalah foto-foto eh, manajemen MSW atau manajemen atau proses yang dilakukan untuk mengolah eh, sampah domestik. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya eh, baru dilakukan teknologi untuk mengolah ini hanya sebatas
menaruhnya di lapangan terbuka dan dibiarkan bertumpuk atau dibuang di TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, eee, untuk sampah-sampah domestik ini digolongkan atau diklasifikasikan itu ada 2 tadi ya, organik dan inorganik. Dan ternyata lebih banyak sampah organik dibandingkan anorganik, yaitu misalkan seperti, sisa-sisa makanan, tumbuhan mati, dan lainnya. Itu, sekitar 52 sampai 55%. Sementara non-organiknya itu 45 sampai 48. Dan ini menjadi, hal yang sulit karena sampah organik ini itu, kalau untuk dimanfaatkan sebagai energi, terutama misalkan untuk menjadi bahan bakar itu, mempunyai kadar panas atau mempunyai kalori yang kecil, karena moisture-nya itu biasanya tinggi. Nah, untuk sampah, non-organik sendiri itu diklasifikasikan lagi. Yang pertama ada kertas dan karton, itu 16-17%, kemudian plastik 15-17%, dan lain-lainnya seperti gelas dan logam itu 15-16%. Nah, terutama plastik dan kertas ini di sampah non-organik itu menjadi penyumbang nilai kalori yang cukup tinggi ya. Dia bisa menaikkan nilai kalori yang terdapat di sampah non-organik ini, yang nantinya bisa, digunakan sebagai, bahan bakar untuk, mendapatkan energi. Nah, sejak 2016 pemerintah Indonesia sudah berfokus atau sudah mengeluarkan Perpres, Peraturan Presiden dan Pergub DKI, untuk menggunakan atau, eee, mendukung, memastikan, proses atau renewable energi dari sampah ini menjadi energi listrik itu, semakin tinggi. Untuk mendukung hal itu, tentunya, pemerintah juga berpikir bagaimana cara yang paling efektif dan efisien untuk, mengubah, eee, material atau, limbah domestik ini menjadi energi terbarukan. Pada dasarnya, setelah, keluarnya Perpres tadi, pemerintah Indonesia juga sudah melakukan beberapa beberapa teknologi untuk, eee mengolah limbah domestik ini menjadi energi terbarukan. Yang pertama ada recycle material, terutama untuk, sampah-sampah yang organik. Kemudian ada electrical power, itu, memanfaatkan, sampah kering tadi menjadi bahan bakar, terus, mengubah bahan bakar tersebut menjadi energi mekanik melalui generator dan dihasilkan listrik. Kemudian ada kompos, itu biasanya untuk tanaman dan lain-lain. Nah, eee, saya di sini mengangkat satu contoh, teknologi yang digunakan untuk mengubah sampah tadi menjadi sebuah energi. Itu namanya RDF atau Refuse dari Fuel. Secara garis besar, pada dasarnya RDF ini adalah, teknologi atau sebuah proses yang mengubah MSW tadi menjadi, eee, bahan bakar alternatif. Nah, MSW tadi itu apa namanya, diubah itu menggunakan bakteri yang terdapat di MSW itu sendiri, yang mana bakteri itu, memakan atau, menghilangkan kandungan-kandungan organik atau sampah organik yang ada di dalam MSW itu, karena yang tadi ya, seperti kita ketahui di dalam MSW itu, terdapat banyak campuran campuran sampah, sampah organik maupun non-organik. Nah, sementara sampah organik itu mempunyai moisture yang sangat tinggi sehingga dia, mengurangi atau, menurunkan nilai kalori, dan makanya, di RDF ini itu, eee, sampah organik ini dimakan oleh, apa namanya, bakteri sehingga dia, hancur atau terurai, dan itu juga, menghasilkan panas, dan panas ini yang, apa namanya, membantu untuk mengurangi kandungan moisture yang ada di, sampah non-organiknya. Nah, ini adalah proses yang ada di, ini saya mengambil contoh,
proses pengubahan MSW menjadi RDF yang ada di, TPA Jeruk Legi yang ada di Cilacap. Proses yang pertama adalah penimbangan sampah, biasanya ini, dikumpulkan dari, titik-titik pengambilan sampah yang ada di lingkungan masyarakat, diangkut menggunakan truk, kemudian setelah penimbangan, kita mengetahui volumenya berapa, kemudian dilakukan pembongkaran, kemudian juga dilakukan pemilihan sampah. Pemilihan sampah ini, dilakukan oleh, penduduk setempat, itu biasanya memilah barang-barang atau sampah yang tidak bisa diolah menjadi RDF, kemudian pencacahan, itu menggunakan shredder, kemudian pengisian bak pengering. Jadi di Cilacap itu ada, tembok-tembok atau kotak-kotak bak yang fungsinya untuk sebagai tempat, eee, MSW tadi, kemudian dilakukan proses pengeringan, itu tadi, eee, apa namanya, bakteri memakan sampah organik atau mengurai, sampah organik, menjadi terurai gitu ya, sehingga, nantinya hanya menyisakan sampah-sampah, yang kering atau sampah-sampah yang, non-organik. Setelah dari itu adalah pengayakan di sini untuk memisahkan, eee, size atau ukuran dari RDF itu sendiri, kemudian, eee, RDF tercipta atau dihasilkanlah RDF kemudian bisa dijadikan bahan bakar. Nah, ini proses pertamanya adalah preliminary liberation, itu adalah, pemilihan tadi ya, kemudian ada size screening, kemudian ada shredder untuk menghancurkan menjadi lebih kecil, kemudian ada air ballistic knife ini, untuk mengeringkan, membantu mengeringkan MSW tadi, kemudian ada magnetic separation untuk memisah, logam-logam. Kemudian ada pelletizing. Nah, pelletizing ini sebenarnya adalah, proses tambahan, di mana pelletizing ini, tadi ya RDF yang sudah tercacah menjadi kecil-kecil itu dibuat menjadi pellet, di-press menjadi pellet, yang mana ini akan, eee, ikut peran untuk mengurangi kandungan moisture yang ada di dalamnya. Dan juga ketika moisture itu berkurang, maka apa namanya, nilai kalorinya itu akan meningkat. Nah, ini ada perbandingan, eee, batu bara dengan RDF yang mana ternyata RDF ini mempunyai, apa namanya, kalori yang mendekati dengan, batu bara, yang mana dengan begitu artinya RDF ini bisa menjadi bahan bakar alternatif yang baik untuk, sistem pembakaran. Ini ada spesifikasi, RDF-nya, ada beberapa size, beberapa ukuran untuk diameternya ya. Itu ada yang 8 milimeter, 20 milimeter, hingga 30 meter dan juga panjangnya beragam juga 8 sampai 40 milimeter. Kemudian untuk kalorinya itu minimumnya di, 4.000 kilokalori per kilogram. Nah, ini, proses, pengolahan RDF tadi ya, dari shredding, terus pembuatan pellet, terus ada hopper, biosphere, boiler. Nah, ini sebagai contoh, RDF itu dimasukkan ke, dalam boiler atau, pembakaran. Biasanya untuk sebagai, apa namanya, pembangkit listrik tenaga uap ya. Jadi sebagai bahan bakar si boilernya. Nah, kemudian ketika jadi RDF atau siap dipakai, siapa sih, yang menggunakan RDF ini? Yang pertama adalah semen kiln. Jadi semen kiln itu, di kiln itu ada proses pembakaran ya untuk membuat semen, itu, pembakarannya itu dicampur dengan RDF dan dia bisa menambah atau mensubstitusi, penggunaan batu bara. Kemudian ada RDF power plant dan juga coal-fired power plant. Ini biasanya digunakan untuk sebagai bahan bakar pada boiler untuk menghasilkan, uap yang nantinya uap bertekanan itu menggerakkan generator dan dari generator itu, apa namanya, menghasilkan, energi listrik. Kemudian ada juga industrial steam dan heat boiler. Kemudian ada pellet stove. Mungkin pada dasarnya, mmm, limbah itu, mmm, mempunyai potensi yang sangat banyak untuk dijadikan, eee
energi. Namun saja memang terdapat beberapa kendala, yang perlu diperhatikan oleh manajemen atau pemerintah ya untuk mengolah limbah limbah atau sampah masyarakat tersebut. Namun, hal itu harusnya tidak jadi masalah karena itu, bertujuan untuk, mengurangi atau menghilangkan dampak dari, limbah domestik itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.